Puji Tuhan, haleluya, shalom saudara. Ada kabar baik untuk kita semuanya. Otak manusia dapat menyimpan segalanya. Seperti yang juga dinyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tetapi juga ada kabar buruknya bahwa otak manusia menyimpan segalanya. Seperti juga yang disampaikan dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, otak manusia tidak dapat membedakan apa yang merupakan khayalan dan apa yang nyata. Otak manusia menyerap keduanya, kebenaran dan kebohongan. Dalam Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus menegaskan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita kecil, orang dewasa mengatakan hal-hal yang kita percaya dan kita jarang untuk mempertanyakannya. Sebab bagi kita mereka adalah figur otoritas. Mungkin mereka berkata bahwa kita kurang cakap atau kita adalah orang yang tidak berguna. Dan itu semua merupakan kebohongan dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi entah bagaimana, tidak sedikit orang yang mempercayai perkataan-perkataan seperti itu. Karena itu saudaraku, kita perlu mengubah memori yang tersimpan dan terputar dalam pikiran kita. Alih-alih kita memutar sesuatu yang berdasarkan kebohongan, kita harus memutar memori kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 kita diberitahu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana kita bisa mengubah cara pikir kita? Tentu dengan memainkan memori kebenaran. Filipi 4 ayat 8 tertulis begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya kita menyimpan firman Tuhan. Dan kita harus meminta tolong kepada Tuhan supaya memulihkan memori kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan, Engkau memulihkan memoriku, baik itu tentang masa lalu yang kelam, penolakan, tentang dosa, dendam, rasa bersalah, dan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita harus akui di hadapan Tuhan bahwa itu semuanya membuat kita terluka, dan berdoa supaya Tuhan menyembuhkan kita. Dalam Mazmur 147 ayat 3, kita diajak untuk berharap kepada Tuhan yang menyembuhkan. Berkata begini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Semakin banyak kebenaran yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, tentu semakin banyak kebohongan yang akan kita dorong keluar dari otak kita. Ketimbang membuang seluruh waktu kita dengan menonton TV, menonton YouTube, mendengarkan musik, dan lain sebagainya, mending kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena Mazmur 119 ayat 105 menegaskan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.